Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada materi gangguan berbahasa dan pemerolehan bahasa. Gangguan berbahasa dan pemerolehan bahasa yaitu ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, hakikat bahasa. Yang kedua, gangguan berbahasa pada anak. Yang ketiga, pemerolehan bahasa. Hakikat bahasa. Hakikat bahasa sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan ide, gagasan, pikiran, pemikiran atau perasaan yang difungsikan sebagai fungsi utama, yaitu sebagai alat komunikasi yang kompleks. Sedangkan hakikat bahasa yang kedua, yaitu pada sistem simbol bahasa yang menggunakan kata-kata atau bunyi atau gestur untuk mempresentasikan objek, peristiwa, atau konsep di dunia nyata abstrak. Gangguan berbahasa pada anak ada 3 hal: gangguan berbicara pada anak, gangguan pendengaran, gangguan akibat kondisi tertentu. Yang pertama, gangguan berbicara pada anak yang dapat dilihat dari gangguan dalam perkembangan berbicara atau speech disorders. Yang pertama, disfonia, gangguan pada produksi suara seperti suara serak atau tidak jelas. Selanjutnya, dislalia, kesulitan dalam pengucapan suara atau bunyi tertentu. Yang ketiga, dysarthria, kesulitan dalam mengontrol otot-otot untuk berbicara secara jelas. Yang keempat, gangguan fluensi, termasuk kekakuan atau kemampuan untuk mengucapkan suara, dan gangguan ritme berbicara seperti jeda yang tidak normal antara kata-kata atau repetisi kata-kata. Gangguan pendengaran ada 3 hal yang saya sampaikan, yaitu gangguan pendengaran konduktif ya, Lalu yang kedua, gangguan pendengaran akibat hilangnya sensor saraf. Yang ketiga, gangguan pendengaran kompleks ya, jadi tidak bisa mendengarkan sama sekali. Yang terakhir, gangguan pusat pendengaran. Itu tadi 4 gangguan yang kategori gangguan pendengaran yang terjadi pada gangguan berbahasa pada anak. Yang terakhir, gangguan berbicara atau gangguan berbahasa pada anak yang terakhir diakibatkan oleh kondisi tertentu. Yang pertama yaitu gangguan neurologis. Misalnya anak dengan cerebral palsi atau epilepsi dapat mengalami gangguan berbahasa karena gangguan pada kontrol motorik atau fungsi otak yang memengaruhi kemampuan berbicara. Lalu yang kedua, gangguan genetik
Kondisi genetik seperti sindrom Down atau sindrom Williams atau gangguan genetik lainnya dapat menyebabkan gangguan berbahasa karena dampaknya terhadap perkembangan otak dan sistem saraf. Dan yang terakhir, gangguan perkembangan. Ini yang terakhir adalah gangguan perkembangan yang dikategorikan sebagai gangguan berbahasa anak. Nah, gangguan perkembangan ini, gangguan seperti autisme atau gangguan perkembangannya lain dapat berdampak pada bahasa anak, baik dari segi pemahaman, ekspresi, maupun penggunaan bahasa dalam konteks sosial. Lanjutkan, pemerolehan bahasa terdapat 3 hal: teori pemerolehan bahasa ibu, dan pemerolehan bahasa kedua secara alamiah. Yang pertama, teori bahasa. Ada beberapa teori bahasa. Yang pertama adalah teori nativisme, teori interaksionis, lalu teori perkembangan kognitif, teori pembelajaran, lalu teori sintaksis kognitif. Sedangkan pemerolehan bahasa ibu bisa dilakukan melalui pengenalan bunyi. Sejak lahir anak mengenal bunyi-bunyian lalu menirukan. Lalu berikutnya beranjak pada pemahaman. Jadi anak mulai memahami apa yang disampaikan dari seorang ibu, kemudian diberi memaknai. Lalu yang tahap berikutnya, anak mulai memproduksi kata, mencoba menirukan apa yang disampaikan oleh ibunya. Sedangkan pemerolehan bahasa kedua secara alami dapat diperoleh melalui konteks sosial dan lingkungan. Jadi lingkungan yang mendukung anak menjadi memperoleh bahasa secara alami yang dilakukan secara rutin, baik di lingkungan informal maupun lingkungan formal. Terutama di lingkungan informal, yaitu di lingkungan sekitar mereka berada atau hidup ya, di lingkungan rumah, maka berbagai situasi atau memfasilitasi pemerolehan bahasa yang lebih cepat dan lebih efektif.